Halo teman-teman semua para pejuang demokrasi. Kondisi Indonesia dalam beberapa minggu terakhir dipenuhi dengan kerusuhan yang mencekam. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah, tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah lain. Aksi massa ini lahir dari akumulasi kemarahan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, serta tindakan represif yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Gelombang protes kali ini menjadi yang terbesar sejak dimulainya era reformasi. Dan ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal ketidakadilan, kesenjangan sosial, hingga kekerasan yang merenggut nyawa. Pertanyaannya, kenapa bisa sebesar ini? Kemarahan rakyat sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba. Sedari masa pemerintahan saat ini, masyarakat sudah merasakan ketidakadilan yang nyata. Ekonomi yang makin berat, daya beli menurun, kebutuhan pokok yang terus naik. Lapangan kerja sulit didapat, sementara kesenjangan dengan pejabat semakin melebar. Belum lagi drama KKN, korupsi, dan kebijakan pajak yang terasa mencekik. Semuanya hadir di momen yang paling tidak tepat. Momen paling tidak tepat. Awalnya semua ini hanya sebatas keluhan di tongkrongan, obrolan organisasi, atau unggahan di media sosial. Rakyat sipil ini menahan rasa kecewa, berharap ada yang mendengar, memperbaiki, atau sekedar mengakui penderitaan mereka. Namun di balik keresahan itu, pemerintah justru menyampaikan narasi sebaliknya. Data resmi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5%, penurunan angka kemiskinan, pengangguran yang menurun, inflasi terkendali, dan stabilitas harga yang katanya terjaga. Fakta di lapangan ini jauh berbeda dengan data yang terjadi. Masyarakat merasa angka-angka itu tidak pernah sejalan dengan realita. Yang terjadi adalah dompet masyarakat makin tipis, pekerjaan makin sulit, sementara harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Kemarahan inilah yang semakin tertanam dalam diri rakyat, yang pada akhirnya menyulut dan membara di momen kekacauan seperti minggu-minggu kemarin. Ditambah lagi adanya isu kenaikan pajak. Nah, pemerintah bukannya fokus pada perbaikan atas keresahan-keresahan di masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah malah membuat kebijakan dan keputusan kontroversial dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan PBB P2 di berbagai daerah. Banyak daerah memberlakukan kenaikan ekstrim, di antaranya seperti Kabupaten Pati kemarin yang mencapai 250%. Walaupun sempat dibatalkan, namun ini tetap memicu gelombang protes hingga saat ini yang meminta bahwa Bupati Sudewo untuk diturunkan dari jabatannya. Demo yang terjadi di Pati pada 10 hingga 13 Agustus tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah daerah itu. Gelombang protes akibat kenaikan pajak juga terjadi di berbagai daerah lain. Penyebab utamanya jelas, turunnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah seiring pendapatan APBN 2025 yang menurun dan berujung pada defisit anggaran. Sayangnya, alih-alih mencari solusi kreatif dan inovatif, banyak pemerintah daerah justru memilih jalan pintas, yaitu dengan cara menaikkan pajak rakyat demi mendanai proyek-proyek daerah dan janji kampanye mereka sewaktu ingin menjadi kepala daerah. Jika saja nih, para pejabat ini tuh lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih pintar, mereka bisa mencari sumber pendapatan lain yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Tapi dikarenakan pejabat-pejabat ini tidak memiliki kreativitas dan inovatif tersebut, ya sehingga yang diharapkan hanyalah transfer dari pemerintahan pusat untuk pembangunan di daerah mereka. Dan ini adalah salah satu kesalahan pejabat yang tidak kompeten dalam mengelola apa yang ada, sumber apa yang ada di daerahnya. Kemarahan rakyat ini semakin besar karena isu kenaikan pajak tidak berhenti di PBB saja. Muncul juga wacana kenaikan pajak e-commerce dan berbagai pungutan pajak lainnya yang tersebar tanpa penjelasan transparan dari pemerintah. Minimnya klarifikasi justru membuat isu pajak ini tuh semakin liar, menambah ketidakpercayaan dan memperdalam luka masyarakat. Lalu pada 15 Agustus 2025 terjadilah peristiwa aksi joget anggota DPR di gedung DPR saat sidang tahunan seusai Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya. Nah, para wakil rakyat ini tampak bergembira mengikuti alunan lagu Gemu Famire yang dibawakan Orkestra Simfoni Preditya Wiratama dari Universitas Pertahanan. Namun, momen joget tersebut justru memicu kontroversi. Video yang tersebar di media sosial, terutama TikTok, menampilkan ekspresi wajah Gibran saat menyaksikan anggota DPR berjoget dan segera dibandingkan dengan kenyataan pahit, yaitu kondisi ekonomi rakyat yang sangat sulit, ditambah lagi adanya isu kenaikan gaji DPR 3 juta sehari.
Lalu semua itu disambungkan bahwa joget dan bergembira tersebut dikarenakan kenaikan tunjangan dan gaji DPR ini. Kontras inilah yang membuat video tersebut viral, memancing kritik keras dan menimbulkan anggapan bahwa DPR tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat. Kemudian pada 19 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR Adis Kadir dari fraksi Golkar mengkonfirmasi adanya kenaikan tunjangan fantastis bagi anggota dewan. Tunjangan beras mencapai 12 juta per bulan, tunjangan bensin 7 juta per bulan, hingga tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Enak banget ya kan, naik di saat ekonomi rakyat ini sedang sulit. Nah, jika dijumlahkan, seorang anggota DPR bisa meraup ratusan juta rupiah setiap bulan. Atau ratusan miliar, ya nggak tahu. Ironisnya, semua itu terjadi saat rakyat masih berjuang dengan penghasilan pas-pasan, jauh dari kata layak. Bukannya memberi penjelasan yang menenangkan, reaksi sebagian anggota DPR justru terkesan arogan, meremehkan kritik, bahkan melecehkan suara rakyat. Sikap ini jelas menyakitkan hati masyarakat dan makin menyulut kemarahan di publik. Beberapa pernyataan publik pun menambah api kontroversi. Nafa Urbats misalnya menyebut bahwa kenaikan tunjangan wajar karena anggota DPR ini tidak memiliki rumah jabatan dan banyak yang harus ngontrak di Senayan, bahkan terjebak macet. Lalu ada Ahmad Syaroni justru melontarkan ucapan yang mengejutkan, menyebut rakyat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai mental orang tolol sedunia. Pernyataan macam apa ini? Mulut anggota dewan bisa masuk jadi anggota dewan tapi mulutnya ini gak punya etika sama sekali. Pernyataan semacam ini nih yang semakin mempertebal kesan bahwa wakil rakyat kita tidak peka terhadap penderitaan yang terjadi di masyarakat. Seakan belum cukup, Eko Patrio yang sebelumnya ikut berjoget di gedung DPR malah membuat video Trenson Horek yang captionnya itu kayak memancing kegaduhan gitu. Alih-alih yang seharusnya dia tuh menenangkan situasi, aksinya ini justru dianggap tidak berempati dan tidak merefleksikan kritikan yang ditujukan kepadanya. Apalagi tadi ngelihat joget, takut joget lagi saya nanti. Kalau saya joget viral malah ntar ya. Sentimen publik juga mengarah kuat pada Uya Kuya. Aksinya ikut berjoget di DPR membuat namanya terseret. Apalagi sejak awal tidak ada kata, tidak ada kalimat permintaan maaf. Nah, saat gelombang kritikan ini makin deras, justru bermunculan framing hoax yang memperkeruh keadaan. Salah satu yang paling ramai adalah video lama Uya Kuya sedang berjoget sebelum adanya isu kenaikan tunjangan DPR ini kembali disebarluaskan dengan caption yang memancing kemarahan publik. Hoaks ini menyebar luas, tak terbendung, sementara klarifikasi dari pihak Uya Kuya tak kunjung muncul. Inilah contoh ketika sebuah isu sensitif tidak ditanggapi dengan cepat dan tegas. Hoak bisa tumbuh menjadi kebenaran di mata masyarakat. Semua respon inilah yang membuat jurang antara rakyat dan DPR ini makin dalam, hingga akhirnya melahirkan gelombang protes besar-besaran yang tak terbendung. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2025, suasana di sekitar gedung DPR Jakarta memanas setelah beredar ajakan aksi melalui berbagai kanal media sosial. Ajakan ini tidak datang dari satu organisasi besar atau kelompok resmi, melainkan tersebar secara organik dan masif dari akun-akun individu, forum daring, dan grup percakapan dan seluruh media sosial. Demonstrasi ini awalnya murni terjadi karena kemarahan rakyat terkait tunjangan DPR. Aksi besar berikutnya dijadwalkan pada 28 Agustus 2025. Kali ini masanya jauh lebih terorganisir dan dengan tuntutan yang jelas, datang dari buruh, mahasiswa, hingga berbagai elemen masyarakat. Tuntutan mereka beragam namun tegas. Pertama, hapus sistem outsourcing, tolak PHK massal, bentuk Satgas PHK sebagai pencegah, serta naikkan upah minimum. Mereka juga menekan akan adanya reformasi pajak buruh, termasuk menaikkan PTKP menjadi 7,5 juta per bulan, menghapus pajak atas THR, pesangon, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. Selain itu, masa mendesak agar DPR segera menggolkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, lalu mengesahkan RUU Perampasan Aset serta merevisi RUU Pemilu untuk Pemilu 2029. Nah, yang seharusnya masa demonstrasi ini cepat didengar, ditanggapi, bahkan didatangi langsung oleh DPR untuk mencari solusi,
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aksi ribuan itu diabaikan, seolah dianggap remeh. Gak ada satupun perwakilan DPR yang hadir menenangkan massa di lapangan. Akibatnya situasi ini menjadi kian panas. Bentrokan tak terelakkan, massa berhadapan dengan aparat kepolisian, saling dorong, saling serang. Malam berubah menjadi pekat oleh gas air mata. Dari malam hingga pagi, ribuan orang bertahan di jalan dengan penuh perjuangan. Puncak tragedi terjadi ketika sebuah kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas seorang pengemudi ojek online yang saat itu berada di lokasi. Afan Kurniawan. Korban meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Kematian Afan yang dilindas kendaraan Brimob menjadi titik api kemarahan rakyat yang tak terbendung. Dari peristiwa itu, gelombang protes berubah menjadi gerakan masif di berbagai daerah. Wajar kita marah, wajar kita kecewa, wajar kita sedih karena di titik ini demokrasi telah dilukai secara sengaja. Satu nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam sebuah demokrasi. Dan yang lebih menyedihkan, ini bukan kejadian pertama. Kekerasan aparat terhadap demonstran sudah terlalu sering terjadi. Setiap kali rakyat turun ke jalan menyuarakan aspirasi, selalu ada resiko gas air mata, pukulan hingga korban jiwa. Seolah-olah suara rakyat dianggap musuh, bukan bagian sah dari demokrasi. Kematian Afan adalah simbol bahwa satu nyawa rakyat ternyata masih dianggap murah di hadapan kekuasaan. Padahal dalam demokrasi sejati, nyawa rakyat seharusnya adalah yang paling dijaga. Kerusuhan pun pecah begitu masif di berbagai wilayah tanah air. Penyebab utamanya jelas. Ketidakmampuan para pejabat untuk turun langsung menemui rakyatnya. Bukannya mendengar aspirasi, menenangkan massa, atau memberi solusi, mereka justru memilih berdiam diri, bahkan kabur ke luar negeri. Inilah letak kesalahan terbesar. Karena absennya kepemimpinan, rakyat akhirnya dibenturkan dengan aparat bersenjata. Situasi berubah menjadi chaos. Gedung-gedung pemerintahan dibakar, fasilitas umum dirusak, dan pusat perbelanjaan dijarah. Bahkan rumah-rumah tokoh yang dianggap melecehkan atau menyakiti rakyat ikut menjadi sasaran amuk massa. Yang lebih menyedihkan, kerusuhan ini merugikan rakyat itu sendiri. Fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat ikut hancur. Amarah murni rakyat akhirnya dibajak oleh kekacauan dan provokasi. Kerusuhan pecah sejak siang, berlanjut hingga malam, bahkan subuh hari. Semakin gelap, suasana semakin mencekam. Mobil-mobil yang terparkir habis dibakar. Tak peduli itu milik aparat kah, itu milik warga biasa kah, semuanya habis dibakar. Inilah bentuk anarkisme yang justru merusak masyarakat sendiri. Barang-barang yang tidak ada sangkut pautnya ikut jadi korban amukan massa. Disinilah peran provokator mulai terasa. Tujuan awal demonstrasi yang menuntut keadilan perlahan bergeser. Dalang-dalang kerusuhan berhasil mengadu domba kita, membenturkan rakyat dengan rakyat. Dan inilah yang paling berbahaya dari sebuah aksi massa. Ketika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum, mereka bisa saja menginginkan kondisi negara semakin kacau, semakin ironis, membuat peluang menuju darurat militer, bahkan memanfaatkan kerusuhan sebagai bentuk makar atau terorisme terselubung. Kekhawatiran terbesar adalah ketika kita, sesama rakyat sipil, gagal menjaga sipil. Apalagi jika ada oknum yang memang dibayar untuk memprovokasi, menyebar kebencian, dan menumbuhkan permusuhan. Namun sekali lagi, inilah akibat dari ketika pejabat yang tidak hadir di tengah rakyat, tidak berempati pada penderitaan rakyat, dan tidak memiliki etika berbicara yang baik, dan tidak mampu memastikan aspirasi tersampaikan. Hasilnya, konflik semakin meluas dan rakyat kembali menjadi korban dari ketidakmampuan pemimpinnya. Kini masyarakat menunggu langkah nyata secara cepat dan tepat. Pemerintah, lembaga legislatif, partai politik, dan institusi terkait harus bertindak transparan dan akuntabilitas penuh dalam menangani seluruh perkara ini. Mulai dari proses hukum aparat yang menjadi pelaku pelindasan pengemudi ojol, evaluasi tunjangan-tunjangan DPR yang terlalu besar, evaluasi terhadap aparat dalam pengendalian massa, penindakan terhadap pelaku atau oknum yang memiliki unsur tindak pidana, baik itu penjarahan, perusakan fasilitas umum,
maupun dalang provokasi, serta seluruh tuntutan aspirasi rakyat harus segera dibahas, dirancang, dan disahkan dengan proses yang terbuka serta dapat disaksikan secara publik. Baik itu RUU perampasan aset, RUU tenaga kerja, evaluasi seluruh pajak yang mencekik rakyat di situasi ekonomi yang sedang tidak baik, dan yang terakhir adalah solusi nyata terhadap situasi ekonomi yang buruk. Sebagai catatan penting bagi kita semua rakyat Indonesia dalam mengawal demokrasi baik lewat demonstrasi maupun aspirasi di media sosial, jangan sampai kita terprovokasi. Jangan mau diadu domba sesama rakyat, karena tindakan anarkis hanya akan merusak bangsa ini dari dalam. Kita perlu lebih bijak, teliti dulu setiap informasi yang kita lihat, kita dengar, atau kita sebarkan. Tanyakan apakah sumbernya valid, apakah datanya benar. Karena saat ini hoaks menyebar begitu cepat tanpa filter. Bahkan teknologi AI pun bisa disalahgunakan untuk memperkeruh suasana. Dan satu hal yang harus kita ingat, demokrasi hanya bisa kuat kalau rakyatnya mau berpikir jernih, logis, dan tidak mudah dipermainkan. Seperti kata Albert Einstein, dunia tidak hancur karena orang jahat, tapi karena orang baik yang tidak menggunakan akal sehatnya untuk bertindak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Panjang umur perjuangan, panjang umur demokrasi. Mari kita saling menjaga satu sama lain agar kita tidak mudah terprovokasi dan dibenturkan rakyat sesama rakyat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.